Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa amma ba'd. Ikhwati al-ahibba, jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ba'da subuh Sabtu ini kita lanjutkan kajian kita dan kita sampai kepada beberapa tafsir surah yang sering dibaca imam baik dalam salat subuh maupun dalam salat yang lain, dan sering kita dengar surah ini, yaitu surah At-Tin ya. Kita baca dulu ayatnya, silakan disimak supaya kita juga dapat rahmat dan keberkahan dengan membaca ayat demi ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallah. Surat At-Tin ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Wat-tin waz-zaitun, Allah bersumpah demi buah tin dan demi zaitun, buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, maksudnya Allah, telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jadikan manusia itu kembali ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak ada putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka tidak ada yang pantas setelah ini mendustakan engkau wahai Muhammad, setelah jelas kebenaran agama ini datang kepadamu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah
Allah itu adalah hakim, penentu yang seadil-adilnya. Baik para jemaah sekalian, surat ini secara asbabun nuzul di Mekah turun sesudah surah Asy-Syams, kemudian Al-Buruj, baru kemudian surat At-Tin, ini surat yang ke-28 turun di Mekah kalau menurut asbabun nuzul. Tapi kalau menurut susunan penulisan surah, ya, tartibus surah, itu adalah surat yang ke-95, ya, setelah surat Al-Insyirah, ya. Jadi Ad-Duha, Al-Insyirah, Alam Nashrah, baru At-Tin. Tapi kalau asbabun nuzul, Asy-Syams dulu, kemudian Al-Buruj, Wasamaidatil Buruj, baru kemudian At-Tin, ya. Ada dua pokok bahasan dalam surah ini. Takrimullahi azza wa jalla linnau'il bashari haitsu khalaqallahu al-insana fi ahsani taqwimi. Yang pertama adalah betapa Allah memuliakan keberadaan makhluk yang bernama manusia ini, di mana Allah menciptakan manusia ini dalam rupa, dalam bentuk yang terbaik. Ya. Jadi kalau iblis tempo hari kita baca dalam Al-Quran menolak sujud kepada Adam karena merasa lebih baik, dia diciptakan dari api, ya. Lalu Adam diciptakan dari tanah, maka terbantahkan dengan ayat ini, manusialah yang terbaik. Bahkan dibandingkan dengan malaikat, secara bentuk, secara rupa, manusia ini adalah makhluk yang terbaik. Asani, yang kedua, pokok bahasan ini adalah maudu'ul iman bil hisab wal jaza wal ba'thi wan nusyur alladhi ankarahu al musyrikun, yaitu penjelasan tentang pokok-pokok keimanan. Iman kepada hari penghisaban, iman kepada hari pembalasan, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada hari dikumpulkan semua umat manusia kembali, sesuatu yang diingkari oleh orang-orang musyrik, yang tidak dipercayai oleh orang-orang musyrik Mekah. Nah, keimanan itulah yang sedang ditanamkan dalam surah At-Tin ini, ya. Surah ini diawali dengan sumpah. Sumpah Allah yang pertama itu dengan kalimat At-Tin, ya. Aqsamal Maula Jalla wa Ala fi hadhihi surah al-karimah bil amakin al-muqaddasah allati hiya amakin zuhurur rusul al-idham wa tanazzalu wahyillahi 'alal mursalin, fa aqsama bit-tin waz-zaitun wa manabatuha fi ardis Syam wa Filastin haitsu wulida Nabiyullah Isa bin Maryam alaihi salam fi atrafi Baitil Muqaddas, wa aqsama bi Jabalit Tur alladhi kallama Allahu alaihi Musa, wa aqsama bil balad al-amin Makkah al-Mukarramah syarrafaha Allah allati wulida fiha sahibur risalah al-udma Muhammad afdalul anbiya'i wal mursalin, faqalat taqaddasat asma'uhu wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 3 sumpah Allah. Yang pertama, demi buah tin dan demi buah zaitun.
yang itu biasa ada ketiga sumpah ini di Ardul Muqaddasah, ya, di tanah yang Allah telah sucikan. 3 sumpah ini. 2 sumpah ini di tanah suci yang biasa diturunkan para nabi. Ya. Disebutkan tin dan zaitun untuk menampakkan kepada kita semua wahyu yang turun di tempat-tempat hebat-hebat ini, tempat-tempat mulia ini. Ya. Allah bersumpah dengan tin dan zaitun adalah buah-buahan yang tumbuh di area Syam, di daerah Syam, ya, Palestina. Ya. Ada sebagian yang menyebutkan Dimash, Syria. Ya. Jadi di sebagian di Syrianya, tapi yang namanya Syam semua, ya, Syria, ya, Lebanon, ya, Palestina, ya, Jordania, itu sebetulnya adalah Syam. Allah bersumpah dengan tumbuhan tersebut, tin dan zaitun, yang merupakan tempat lahirnya Nabi Allah Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian Allah bersumpah, ya, yaitu Isa bin Maryam, di sana ada atraf Baitul Muqaddas, ada di ujungnya tempat yang disucikan, makanya disebut Masjid Al-Aqsa, masjid yang paling ujung di tanah suci itu. Wa aqsama bihablit tur, lalu kemudian Allah bersumpah dengan Tur Sina, adalah tempat Allah berbicara dengan seorang nabi, yakni Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Isa, Nabi Musa dibicarakan. Dan kemudian bersumpah wa hadzal baladil amin, adalah tempat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota Mekah Al-Mukarramah. 3 tempat ini Allah bersumpah. Demi tempat lahirnya Nabi Isa, tin dan zaitun, Allah bersumpah. Wa Turi Sinin, demi tempat lahirnya Nabi Musa alaihi salam, dan demi tempat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita tahu agama Islam yang kita peluk hari ini adalah agama yang satu dengan ketiga agama itu pada asalnya. Ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang satu. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut, apakah kalian tidak ingat ketika Nabi Yakub alaihissalam akan meninggal dunia, di hadapan anak-anaknya beliau bertanya, ma ta'buduna min ba'di, kalau aku meninggal dunia, siapa yang akan kalian sembah? Apa yang akan kalian sembah? Ini yang bertanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini adalah kakek moyangnya Bani Israel, kakeknya Nabi Musa, kakeknya Nabi Isa, kakeknya Nabi Muhammad. Walaupun dengan Nabi Muhammad tidak langsung sebagai kakeknya, karena nanti Nabi Muhammad dari garis keturunan Nabi Ismail, kalau Nabi Yakub dari garis keturunan Nabi Ishak. Tapi satu keturunan sebetulnya, sama juga, ya. Hanya secara biologis memang Nabi Yakub ini melahirkan generasi nabi-nabi Bani Israel, ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ketika itu Nabi Yakub bertanya, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang akan kalian sembah kalau aku meninggal dunia? Anak-anaknya semua menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Allah Tuhanmu, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan, kami akan sujud, kami akan beribadah kepada Allah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun,
dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi anak cucunya Nabi Ibrahim itu dari Nabi Yakub khususnya yang disebutkan di dalam ayat ini, itu menjelaskan dengan jelas dan tegas mereka menyembah Allah yang satu. Berarti dengan ajaran kita Islam ini sama, la ilaha illallah. Nah, kalau kita Muhammad Rasulullah, kalau mereka ya Isa Rasulullah, yang satu lagi Musa Rasulullah, itu begitu. Jadi sumpah Allah dengan tiga agama ini itu mengingatkan kita dengan apa yang kita baca setiap hari juga. Kita baca setiap hari surah Al-Fatihah minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Bimbing kami, tuntun kami supaya tetap berada selalu di jalan yang lurus ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu jalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu jalannya umat yang tadinya pengikut Nabi Musa alaihi salam tapi telah menyimpangkan ajaran Nabi Musa, dan begitu Nabi Muhammad lahir tidak ikuti ajaran Nabi Muhammad, maka mereka menjadi umat Nabi Musa yang dimurkai. Boleh jadi jadinya bukan umat Nabi Musa, kita nggak bisa menyebut mereka umat Nabi Musa jadinya, karena mereka yang dimurkai. Waladhdallin, dan yang sesat ya, yang tadinya asalnya adalah mereka umat Nabi Isa alaihissalam, tapi begitu mereka menyimpangkan ajaran Nabi Isa, atau begitu lahirnya Nabi Muhammad mereka tidak memilih Islam, maka mereka menjadi orang-orang yang sesat. Pengikut Nabi Musa ya, ada yang sesat karena menyimpangkan ajaran Nabi Musa, ada yang dimurkai, al-maghdub ya, dimurkai karena menyimpang dari ajaran Nabi Musa dan kitab Taurat. Ada yang dimurkai karena begitu Nabi Isa lahir mereka tetap berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa dan tetap berpegang teguh kepada kitab Taurat. Ini sudah salah, walaupun dulunya mereka ada pengikut yang benar. Karena kalau sudah Nabi Isa muncul, mereka harus berpindah ikut ajaran Nabi Isa, ikut ajaran kitab Injil. Pengikut Nabi Isa yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa, yang berpegang teguh kepada kitab Injil, bisa menjadi umat yang sesat karena menyimpang dari ajaran Nabi Isa pada waktu Nabi Isa masih hidup ya, maupun disebut mereka sesat karena begitu Nabi Muhammad lahir mereka masih berpegang teguh kepada kitab Injil dan mengikuti ajaran Nabi Isa, maka mereka sudah termasuk sesat juga. Karena begitu Nabi Muhammad lahir, semua harus ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menarik, Allah bersumpah ini dengan hal yang biasa sebetulnya mestinya kita fahami sehari-hari. Kita harus paham betul tentang siapa itu Yahudi, siapa itu Nasrani, siapa itu umat Islam. Nah, Allah bersumpah dengan tiga tempat asalnya agama itu, di mana para nabinya lahir di sana. Kemudian Allah bersumpah dengan kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalimat ini adalah jawabul qasam ya. Barangkali perlu saya tambahkan sedikit, seolah-olah Allah mengatakan begini dulu. Maaf, seolah-olah Allah mengatakan
dengan sumpahnya watin wazaitun wa turi sinin. Allah bilang begini, uqsimu bitin wazaitun, aku bersumpah dengan tin, buah tin dan buah zaitun, wa manabatuha fil ardil muqaddasah min biladi Filastin, ya, dan tanah yang di situ tumbuh tumbuh-tumbuhan di tempat suci yang disebut dengan tempat negeri Palestina. Haitul Quds Asy-Syarif, ya, di mana kesucian tempat yang mulia itu adalah tempat maulid khatami anbiya'i Bani Israel Isa bin Maryam, tempat lahirnya nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, yaitu Isa putra Maryam. Jadi nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, bukan nabi terakhir dari seluruh umat manusia. Ini supaya kita jangan keliru. Wa uqsimu bil jabalil mubarak, dan aku bersumpah kata Allah dengan gunung yang penuh dengan keberkahan itu, alladzi kallamallahu alaihi Musa bila wasithah, yang di situ Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung tanpa perantara, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak berbicara dengan Allah langsung kecuali sekali pada waktu Mi'raj. Ingat, Nabi kita Muhammad itu bicara dengan Allah itu selalu melalui malaikat Jibril. Wahyu itu Jibril. Nah, Nabi Musa sering bicara dengan Allah langsung. Makanya dia disebut kalimullah, sosok yang selalu berdialog dengan Allah langsung. Fanajahu wajtabahu, dia bermunajat, berdialog dengan Allah. Wajtabahu, lalu Allah memilih dia menjadi nabi. Wastafahu, dia menjadi orang-orang pilihannya. Wa ba'athahu rasulan ila Bani Israel, dan Allah membangkitkannya, mengutusnya sebagai seorang rasul kepada kaum Bani Israel. Wa huwa Tursina, yaitu bukit Tursina. Aku bersumpah dengan Tursina, kata Allah. Dzus syajar al-katsir al-mubarak al-hasan, yang begitu banyak memiliki pepohonan yang lebat, ya, yang diberkahi. Nah, setelah Allah bersumpah dengan tiga tempat ini, ya, kalau dibaca tafsir itu banyak keterangan. Ada yang mengatakan ini itu macam-macam. Saya singkatkan saja, ya. Wa hadzal baladil amin la khilafa bainal mufassirin annal murada biha Makkah syarrafahu Allahu maulid fakhrul kainat sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu namilu ila ma dhahaba ilaihi Tabari wa Ibnu Katsir wa anna al-qasam bit-tin wa zaitun yuradu bil amakin al-mahal allati yanbutu fiha at-tin wa zaitun wa hiya amakin syarafahu asyrafat fiha anwarun nubuwah. Tidak ada bantahan, semua orang-orang ahli tafsir ini sepakat bahwa ini maksud dengan wahadal baladil amin ini adalah kota Mekah yang dimuliakan, tempat lahirnya nabi yang membanggakan, nabi yang paling utama, yaitu makhluk yang terhebat, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi istilahnya tidak terbantahkan, wahadal baladil amin ini adalah sumpah tentang nabi kita yang tempat lahirnya di kota Mekah. Lalu kemudian Allah bersumpah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hadza huwal muqsamu alaih. Inilah isi sumpahnya. Isi sumpahnya adalah wallahi, seolah-olah begitu Allah. Singkatnya begini. Wallahi, demi Allah. Laqad khalaqna jinsal insan fi ahsani syaklin. Sungguh kami telah menciptakan jenis manusia ini dalam keadaan bentuk dan rupa yang terbaik. Ya, pala di atas dengan tangan dua, kaki dua, semua organ tubuh yang sempurna, ya,
tidak ada penempatan. Terbayang nggak sama kita kalau telinga ya bukan di sini, kalau mata bukan di depan tapi di samping? Terbayang nggak oleh kita susunan hidung dan mulut yang tidak seperti ini, sehingga tidak punya hubungan antara rongga hidung dengan rongga mulut? Terbayang nggak sama kita tempatnya mengolah apa yang kita makan itu di tengah yang namanya button perut ini? Kalau kemudian keluar, tempatnya keluar ada dua, dubur dan kubul, ya. Kubul yang di depan yang mengeluarkan cairan, dubur yang di belakang yang mengeluarkan yang bentuknya keras-keras itu, ya. Lalu kemudian anggota badan ini supaya bisa mobile, bergerak sana kemari, dibuatkan kaki yang menopang untuk melangkah ke sana kemari, dan semua kaki itu dengan susunan yang seperti anak kembar, ya. Kalau jempol yang di sini ketemu jempol, nah, kaki itu juga begitu. Lalu kalau telunjuk yang di kanan, telunjuk pula yang di kiri. Tengah yang di kanan, tengah pula yang di kiri, seterusnya. Sempurna, ya. Mata kaki yang di luar kanan, mata kaki yang di luar kiri. Ini yang mengilhami orang main sepak bola ini, supaya sempurna. Ada kanan luar, kiri luar, ada tengah, back kanan, back kiri, itu semuanya karena kesempurnaan anggota tubuh manusia. Terbayang nggak orang kalau main bola nggak ada kanan luar, nggak ada kiri luar, nggak ada back kanan, semuanya numpuk di tengah? Bisa menang nggak? Semuanya di depan, semuanya di belakang. Ya, total football itu kan cuma sekedar strategi, kadang seperti itu bentuknya, tapi bukan berarti dia adalah harus di depan terus, harus di belakang terus, tidak. Nah begitu pula ini yang mengilhami sebetulnya dari susunan tubuh kita manusia. Jadi yang bikin orang ngerti itu semua itu dari manusia. Dan akhirnya semua makhluk yang lain kita lihat, hebat itu harimau, hebat itu singa, tapi begitu kakinya 4 ada di bawah, dia tidak bisa sempurna nepok bagian semua tubuhnya. Begitu kita tahu dia nggak bisa nyuap makanan itu dari tangannya begini kayak kita tahu dia tidak sempurna. Kita lihat hebat dan berat itu gajah, ya. Tapi begitu kita tahu dia seberat itu, jatuh masuk ke lubang, tidak bisa berdaya apa-apa dengan berat badannya itu, karena dia nggak bisa lompat, dia nggak bisa napak, tangan yang gede itu nggak bisa keangkat. Kita nggak gede, nggak kecil, berat ringan diangkat bisa, sesuatu yang berat betul pun bisa diangkat, bisa melompat, bisa juga tidak melompat. Coba, siapa yang lebih dekat dengan manusia? Monyet, katakanlah. Sehebat-hebatnya monyet, nggak seperti kita manusia, dia bisa berakal dan berpikir. Memang dia mirip manusia. Yang ada dalam dirinya adalah sifat-sifat kerakusan aja. Monyet itu begitu. Nggak ada sifat menahan emosinya, menahan nafsunya, itu nggak ada. Monyet itu kalau bapak kasih makanan, diambil, dia makan langsung. Dikasih lagi, diambil lagi, ditaruh di sini. Dikasih lagi, diambil lagi, ditaruh di sini. Dikasih lagi, diambil lagi, dikempit di pahanya. Dikasih lagi, dikempit di sininya. Semuanya dipegang. Itu monyet. Kalau kita dapat, kita udah dapat, kita makan, ada di tangan, kita pegang di tangan. Nggak ada, ya sudah. Ada lagi dibagi, udah saya bagi yang lain ya, saya bagi yang lain, dibagi yang lain. Ya. Makanya kalau ada orang kalau dapat barang apa semuanya pengen dapat semuanya, itu kayak monyet dia, bukan orang sebetulnya. Kalau orang nggak begitu, dia tidak seperti monyet. Jadi sebaik makhluk apapun yang kita lihat, tidak ada yang lebih baik dari manusia.
Malaikat kita anggap makhluk yang terbaik karena dia adalah makhluk ciptaan Allah yang suci, juga bukan yang terbaik karena dia seperti robot, dicipta hanya untuk melakukan apa maunya Allah. Disuruh jalan kanan, jalan kiri, jalan kiri. Dia tidak punya nafsu yang mengontrol dirinya sehingga dia bisa melakukan sesuatu menurut maunya. Tinggal maunya disesuaikan dengan maunya Tuhan. Itu tidak. Dia tidak punya nafsu. Ikuti saja maunya Tuhan. Ya. Iblis juga begitu, yang mengaku hebat, diciptakan dari api, tidak lebih baik. Dia tidak punya akal. Akal yang menuntun dia kepada memahami maunya Tuhan. Ya. Punya mungkin ya katakanlah akalnya ada, tapi akal bulus gitu. Bukan akal sehat, akal yang membuat dia bukan malah cerdas, pintar, membimbing dia dalam kebaikan, tapi malah membuat dia menjadi makhluk yang terkutuk. Ingat, iblis itu secara biologis adalah makhluk yang lebih tahu dari kita tentang Tuhan. Kita semua belum pernah ketemu dengan Tuhan kan? Ketemu sama Allah pernah nggak? Nggak pernah kan? Iblis ketemu dengan Allah. Jadi tidak ada sosok makhluk di dunia ini yang ilmunya tentang Allah melebihi iblis. Jadi kalau orang mengaku pinter ini, pinter itu, menguasai banyak ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, tetap ilmunya tidak lebih dari iblis. Iblis tahu tentang Tuhan, dia tahu surga. Nah kita belum. Udah lihat surga? Belum. Iblis udah lihat surga, udah tinggal di surga dia. Kita belum. Tapi dia tidak punya iman dan dia tidak menggunakan ilmunya untuk mentaati Allah. Baik, setelah diterangkan kita adalah sebaik-baik makhluk, kemudian Allah katakan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya, asfala, yang paling rendah, safilin, dari orang-orang yang ada di bawah. Makanya itu aspal disebutnya aspal, dari bahasa Arab tuh, di bawah, aspal, asalnya asfal, ya. Mungkin yang terjemahin orang Sunda jadi aspal. Kalau yang terjemahin orang Padang bacanya asfal gitu. Ini asfala safilin, jadi dari asfalun. Ya, fasala, asfala, safala itu jadi isim tafdilnya asfal. Yang paling rendah, ini ada orang rendah, ini yang paling rendah. Makanya dalam Al-Quran ada disebutkan nerakanya orang munafik. Kita tahu orang kafir di neraka. Neraka yang paling rendahnya itu ternyata dari orang kafir, kafir yang munafik. Inna fid darkil asfali minan nar, itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, munafik yang akidah ya, itu tempatnya nanti di neraka itu di bawahnya, keraknya api neraka paling bawah. Ya kalau bikin nasi yang bakal jadi kerak itu di bawah. Itu tempat nerakanya orang-orang munafik. Karena orang munafik itu jahatnya bukan main. Mendingan orang kafir, kita tahu dia lawan, kita bisa sikapi dia sebagai musuh. Tapi orang munafik kita sangka kawan, nggak taunya dia lawan. Kita makan sama-sama sama dia, kita bekerja sama dengan dia, berjuang dengan dia, nggak taunya dia menusuk dari belakang. Itu orang munafik. Makanya tempatnya neraka yang paling bawah. Nah ini Allah katakan manusia di tempat tinggi, tapi bisa menjadi di tempat yang paling rendah. Untungnya Allah katakan pengecualiannya ada. Sama dengan surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia
benar-benar semuanya dalam keadaan merugi. Hidupnya menuju kehancuran, menuju binasa. Ada kata-kata illa, kecuali. Nah, kita harus masuk ke dalam kecuali ini. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Iman dan amal saleh berangkai ini. Tidak boleh iman saja, yakin saja, tapi begitu disuruh sholat, ntar dulu. Saya pokoknya percaya Allah ada. Saya percaya kita harus menyembah Allah. Ayo tapi sholat. Ya cara saya lah sholatnya. Nah, itu nggak amal namanya, nggak amal saleh. Iman saja. Iman dan amal saleh. Nah, orang yang seperti ini falahum, maka bagi mereka ajrun, pahala dari Allah, balasan dari Allah atas perbuatan mereka, ghairu mamnun, tanpa putus, terus-terusan dapat pahala. Nah, inilah orang-orang yang dikecualikan. Allah bersumpah dengan 3 tempat istimewa tadi mau menerangkan ini kepada kita, bahwa kita ini yang hadir sholat subuh berjamaah ini adalah orang-orang terbaik di mata Allah. Orang-orang terbaik. Jangan mengira kita lebih rendah, lebih kecil kalau hadapan sama orang-orang kafir itu. Walaupun dia presiden, walaupun dia raja, walaupun dia siapapun, tapi kalau dia kafir, dia lebih rendah dari kita. Orang Islam nggak boleh jadinya punya inferior kalau berhadapan sama siapapun, karena dia merasa lebih hebat karena dia punya iman. Tapi kalau sesama orang beriman, jangan merasa lebih hebat lagi, itu namanya takabur. Kita merasa lebih hebat kalau berhadapan sama orang kafir. Dia orang kafir itu presiden, dia orang kafir itu raja. Ketemu sama misalnya Donald Trump, misalnya kita ketemu satu saat, bahkan ketemu dengan paus sekalipun, nggak akan mau kita sujud-sujud sama dia, nggak akan mau cium tangan sama dia. Siapa dia? Dia tidak lebih hebat dari kita karena dia tidak ada iman. Jadi kalaupun dengan dia, ya jabatan tangan, selesai. Nggak ada nunduk-nunduk. Walaupun dia presiden, karena dia kafir. Mata kita harus punya pandangan, dia ini adalah bakal celaka dunia akhirat, bakal celaka nanti di akhirat, bakal masuk neraka. Boleh punya pandangan begitu. Karena itulah kita menganggap dia hina. Jadi kita sebagai orang muslim boleh memandang orang kafir di luar ini semuanya adalah ahli neraka. Boleh. Tapi nggak boleh ngomong, tuh ahli neraka lagi jalan tuh, ahli neraka lagi jalan. Nggak boleh. Tapi di hati ada fakhruddin, namanya kebanggaan diri sebagai orang yang beragama Islam. Harus ada. Nggak boleh dengan orang kafir sejajar. Jadi begitu ketemu orang kafir, dia kaya kebetulan, kita mau minta bantuan sama dia, kita muslim, datanya nunduk-nunduk. Nggak ada begitu. Dia kafir, walaupun dia kaya, walaupun dia punya duit, mau minta tolong bilang aja, minta tolong Pak, gimana bisa nggak? Begitu aja tetap, nggak ada nunduknya. Tak boleh nunduk orang Islam. Karena apa? Karena kita lebih mulia. Jadi kayak iblis ngaku lebih mulia di hadapan Allah ketika disuruh sujud. Kita begitu. Kami lebih baik dari mereka, si Yahudi, si Nasrani, si kafir itu semua, karena kami adalah umat Islam. Kemudian fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, ini terakhir. Al-istifham masy'ar bitta'ajjub. Fama yaj'aluka ayyuhal insan tukadzibul bil jaza wa tunkirul ba'ts. Coba perhatikan kita, apa alasan kita sebagai manusia kalau sudah Allah ciptakan sebagai makhluk yang terhormat dan Allah katakan bisa rendah kalau tidak ada iman? Apa alasan kita untuk tidak percaya terhadap hari kiamat, terhadap hari kebangkitan, terhadap hari pembalasan? Semua ini udah jelas dalil-dalilnya, kita pasti kembali. Coba renungkan, kita datang apa maunya sendiri? Kalau kita datang maunya kita sendiri, nggak percaya hari kiamat, tidak apa-apa. Kita orang merdeka namanya, merdeka sepenuhnya. Tapi kita datang, kita nggak merasa kita maunya. Coba Bapak hadir, lahir, maunya sendiri. Tiba-tiba hidup sekarang begini, bukan maunya kita.
Kita dihadirkan oleh Allah, bukan maunya kita. Karena bukan maunya kita, maka kita sangat logis percaya bahwa nanti juga akan sampai kepada hari kiamat. Ada hari pembalasan. Nah buktinya kita datang pun bukan maunya kita sendiri. Lain hal kalau kita mencipta diri kita sendiri, nggak percaya hari kiamat, pantas. Karena kita datang sendiri. Kita tidak datang sendiri, kita dihadirkan. Maka nanti di akhirat pun kita akan dihadirkan. Siapa yang bisa menolak? Buktinya siapa yang bisa menolak hadir di dunia sekarang ini di antara kita? Nggak bisa. Kita tiba-tiba datang. Dan datangnya juga nggak ujuk-ujuk begini. Dari kecil dulu tumbuh kembang, merangkak, bangun, makan disuapin terus. Alladzi khalaqakum min dha'fin, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dalam keadaan tadinya lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, kemudian Allah jadikan kita dari lemah menjadi kuat, bertenaga. Seperti sekarang ini masih bisa bangun subuh, pergi ke masjid, bisa bekerja mencari nafkah dengan baik. Tapi itu tidak selamanya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan, kemudian nanti setelah kalian kuat, Allah akan jadikan kalian lemah kembali dan beruban. Lemah dengan cirinya ada uban. Pada uban berarti udah tanda lemah itu, ya. Lemah semua muanya, ya. Baik, kemudian Allah bilang terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Kalau kalian hidup di dunia ini teraniaya, terzalimi, umat Islam kita rasa tidak pernah menang, selalu terkalahkan, yakinlah Allah tidak tidur. Allah hakim yang seadil-adilnya. Kalau Allah belum sempat menghukum mereka di dunia, Allah akan menghukum orang kafir itu nanti di akhirat. Kalau belum sempat Allah hukum kita punya kesalahan dan dosa di dunia, Allah hukum kita pula nanti di akhirat. Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Tidak hanya menghakimi orang kafir, menghakimi kita juga orang Islam kalau kita salah dalam sikap yang seharusnya. Demikianlah barangkali para jemaah sekalian, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua sehingga paham tentang surat At-Tin yang sering dibaca, ya. Mudah-mudahan demikian adanya. Silahkan kalau ada pertanyaan.